Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Mas BD Channel. Kali ini saya masih berada di Yogyakarta ya, tepatnya di Kulon Progo. Dan kita lihat di belakang saya ini ada Honda Scoopy lansiran tahun 2017. Dan kali ini kita akan coba memasang keles ya, keles seperti ini. Meskipun dulu setahun yang lalu saya pernah mengulasnya, tapi kali ini agak sedikit berbeda, yaitu dengan penambahan Indiglow dan pemasangannya yang PNP, jadi tidak merubah dari konstruksi perkabelan aslinya. Nah, bagaimana nanti hasilnya dan bagaimana cara pengoperasiannya, kita simak. Nah, pada video kali ini saya akan ulas lebih detail bagaimana cara membongkarnya step by step, sehingga kalian yang ingin mencoba memasangnya akan terpandu dengan video ini. Oke, mari kita bongkar.
Oke bro, ini kita udah mulai ke tahap yang ini ya, agak rumit ya. Jadi akan saya kasih tutorialnya step by step untuk pelepasan dan pemasangan keles ini. Nanti kita harus melepas baut yang di stang ini. Kita menggunakan kunci shock 17 dan kunci pas 14 sebagai bantuan. Sebelum kita melepas kontak aslinya, kita harus melepas pembuka joknya dulu. Jadi nanti pembuka joknya tetap bisa pakai aslinya ya, tapi dengan satu syarat. Nanti saya kasih tahu syaratnya kenapa. Untuk kita lepas ini soket kontak. Soket kontak ini agak susah ya, kita harus menggunakan bantuan obeng min seperti ini. Kita congkel dikit-dikit pengaitnya, lalu kita lolos ke bawah. Nah, terlepas, kita lepas soketnya. Oke, jadi kontak ini sudah free. Lanjut kita melepas baut kontaknya dari sebelah sini. Pertama yang kita lepas adalah baut sebelah bawah dulu dengan mengangkat stangnya. Kita menggunakan bantuan spesial tool seperti ini. Jadi ini obeng plus besar ya, kepala besar yang saya buat L seperti ini. Jadi nanti lebih mudah. Fungsinya untuk mengendorkan saja. Karena biasanya baut di sini tuh ada lemnya, jadi untuk pertama kali bukanya agak keras. Kalau sudah kendor, kita bantu dengan pin biasa. Kita lanjut melepas baut yang atas. Kita turunkan dulu stangnya. Sebenarnya sama, tapi kita arahkan coakan di baut stang ini yang menuju ke kepala baut. Oke, lanjut kita pasang kelesnya ya. Seperti yang saya bilang tadi, kita bisa menggunakan pembuka jok bawaan, cuman dengan satu syarat. Jadi kalau aslinya di bagian sini tuh ada semacam daging. Jadi ini sudah saya kapas ya menggunakan gerinda. Ini menjadi rata sehingga kita bisa menggunakan pembuka jok bawaannya. Rapat, langsung kita bawa saja. Oke, kita lanjut pasangnya. Kita masukkan dulu bautnya ya, seperti ini. Kita putar dulu pakai tangan biar enggak selek. Oke, kita lanjut memasang modul ya. Ini adalah modul untuk solenoid control. Jadi semua soketnya ini sudah saya setting PNP. Kita tinggal colok saja tanpa merubah dari konstruksi kabel.
sambungnya. Oke, yang pertama kita sambung adalah ini kabel solenoid yang kita colokkan ke bagian keyless-nya. Posisinya di bawah seperti ini. Pastikan terkunci ya. Kalau sudah masuk, kita tutup penutupnya sampai ada bunyi klik. Oke, selanjutnya ini adalah soket lampu Indiglo. Kita tinggal colok saja. Oke. Selanjutnya ini yang paling rumit. Kebanyakan kalau ada yang gagal itu masalahnya di sini. Jadi pertama kita lepas ini dulu, kita lepas modul receiver dulu. Nah, setelah terlepas kita lihat di bagian bawah ya, ini bagian bawah ada berwarna putih, ini adalah pengunci kabel. Jadi yang ini kita congkel dulu keluar. Nah, seperti ini keluar. Setelah itu kita lepas karet penutup bagian tengah. Nah, lalu kita masukkan kabel satu dengan spoon putih seperti ini. Posisinya jadi yang ada coakan di bawah, ini berada di bawah ya, di ini kita masukkan. Telinga harus jeli, jadi ketika memasukkan kita harus sampai ada bunyi klik. Kalau gagal bisa dicabut ya bro ya. Oke, jadi kalau berhasil kabel ini tidak akan bisa dicabut lagi karena sudah terkunci. Lalu penguncinya kita tutup lagi. Kita pasang modulnya. Nah, terakhir kita pasang soket ini di kabel utama. Jadi kita cari soket ini yang berwarna putih. Kita lepas. Ini motor pesisir ini kayaknya bro, ini banyak pasirnya. Yang ini masukkan ke sini. Masukkan ke sini. Oke. Terakhir masukkan soket kontak. Oke, perkabelan selesai. Sekarang tinggal kita coba. Oke. Setelah wiring selesai, kita uji coba dulu ya. Jadi kalau ada keanehan kita bisa langsung eksekusi. Jadi caranya seperti yang lama, kita menekan asper brake. Maka logo di keyless ini akan menyala. Ini tandanya knob bisa diputar seperti ini. Nah, ketika kontak sudah on, maka di sini ada Indiglo berwarna biru menandakan kontak posisi on. Berarti ini udah oke ya. Alarm kita tinggal pencet set, maka lampu di sini akan menyala berkedip. Oke, berarti ini tandanya wiringnya sudah berhasil. Setelah itu kita rakit kembali. Untuk memasang cover belakangnya ini, karena ini sudah keyless, ini agak kesulitan karena menabrak ini ya di knopnya. Jadi kita ngalah aja biar setnya nggak lecet. Kita buka bagian cover spidolnya.
dashboard. Pertama yang kita pasang adalah gantungan gorengan. Ini sebagai pemegang soalnya. Ini adalah knob atau keles milik original Vario 150, tapi sudah saya modifikasi menjadi Indiglow. Ketika knob ini aktif, maka di logo gembok pada knob itu akan menyala. Ini ketika kontak on, maka lampu pada tulisan seat dan push juga pada logo power juga akan menyala. Oke, kita matikan. Nah, sedangkan pada logo lingkaran di bawah itu saya gunakan sebagai lampu indikator alarm. Jadi ketika alarm aktif, maka di situ akan menyala merah berkedip beriringan dengan yang di speedometer. Oke, cukup menarik. Oke Mas Bro, keles versi Indiglow ini sudah selesai dipasang, dan kali ini saya akan tutorial penggunaan remote ya. Sebenarnya ini sangat penting, tapi banyak yang belum paham. Jadi di video yang dulu itu waktu ngebahas PCX saya pernah bahas juga, tapi akan saya ulang di sini. Oke, pertama kita bisa menyeting volume, nada bip, dan juga sensitivitas untuk getar untuk alarm, dan juga kita bisa menambah remote, register remote, juga unregister remote. Jadi kita bisa memutus remote yang hilang atau rusak. Jadi pertama kita akan bahas dulu masalah volume dulu ya. Oke, kita coba setting yang pertama ya. Kita coba menyeting volume bip. Jadi pertama kita aktifkan dulu knob. Caranya kita putar kontak ke on, kita tekan answer back 2 kali,
lalu ke off lagi. Lakukan sebanyak 4 kali. 1 2 3. Nah, kita bisa memilih ini paling kencang, ini sedang, ini paling kecil, dan kalau sekali lagi silent, jadi nggak ada suara apa-apa. Kita pilih yang paling kencang saja. Oke. Berikutnya kita akan men-setting nada bip. Jadi nada bip itu di sini pilihannya ada 3 kali bip, 2 kali bip panjang, dan 2 kali bip pendek. Oke, kita coba. Caranya sama. Kita putar kontak ke on, lalu kita pencet answer back ini sebanyak 3 kali dan diulang sebanyak 4 kali. Oke, aktifkan dulu. 1 2 3. 3 kali panjang, 3 kali, 2 kali panjang, 2 kali pendek. Oke, kita tinggal pilih yang mana, bebas. Kita kembalikan ke 3 kali saja. Oke. Yang ketiga, kita bisa menyeting kepekaan alarm ini terhadap goncangan. Oke, caranya sama. Kita tekan set 2 kali saat kontak dan ulangi sebanyak 4 kali seperti tadi. Kita aktifkan dulu. Nah, ini tingkat kedua, ini tingkat pertama, ini tingkat ketiga. Semakin tinggi maka semakin sensitif. Oke, settingnya itu saja. Oke, yang terakhir saya akan demo ya, tutorial bagaimana untuk menambahkan remote baru atau register remote baru, dan untuk memutus remote yang hilang atau dicorek orang, atau istilahnya itu unregister. Jadi bagi yang sudah menggunakan keyless seperti ini, diusahakan ya kita harus memiliki remote cadangan. Jadi misalnya remote kita yang biasa kita pakai itu hilang, kita masih tetap bisa menggunakan remote cadangan. Nah, bagaimana nanti cara memutus remote yang hilang, nanti kita akan coba bersama-sama. Di sini sudah ada 2 kandidat ya. Ini adalah remote-nya milik Astrea Grand, dan yang ini adalah remote milik Suzuki Thunder. Oke, kita akan daftarkan remote ini ke Scoopy. Caranya sama sih seperti yang tadi, cuman yang kita tekan answer back sebanyak 1 kali. Pertama kita harus menggunakan remote yang aktif dulu. Kita aktifkan dulu menggunakan remote aslinya. Oke, baru kita menggunakan remote yang akan kita daftarkan. Kita on kan dulu, tekan answer back sekali. Setelah ada bip, kita tekan 1 kali. Nah, maka remote ini sudah terdaftar ke Scoopy, jadi ini bisa digunakan untuk mengoperasikan Scoopy. Ini alarm dan juga keyless-nya. Jadi ini kalau sudah terdaftar bisa digunakan untuk Scoopy, juga bisa digunakan untuk Thunder secara bersama-sama. Oke, kita coba tambah 1 remote lagi. Ini adalah remote-nya milik Astrea Grand. Kita akan coba daftarkan ke Scoopy. Caranya sama. Kita aktifkan dulu. Ini posisi udah aktif ya. Setelah ada bip, kita tekan sekali lagi. Maka remote ini bisa digunakan untuk mengaktifkan keyless Scoopy juga. Oke, jadi kita punya 3 remote untuk satu motor Scoopy ini.
Nah, bagaimana jika remote ini hilang atau rusak atau dicuri orang? Maka kita akan merasa khawatir ya, kalau motor kita nanti bisa digondol istilahnya sama orang lain. Maka kita bisa memutus remote ini dengan Scoopy. Jadi yang kita pakai adalah remote yang masih aktif. Jadi yang kita anggap aktif adalah remote bawaannya yang ini ya. Jadi ketika kita melakukan proses unregister atau memutus, jadi selain remote yang kita pegang itu akan putus hubungannya dengan Scoopy atau motor ini. Oke, kita langsung praktekkan. Caranya hampir sama. Ini sudah aktif. Oke, kita nonaktifkan dulu. Oke, caranya sama, kita aktifkan dulu knopnya, kita putar kontak ke on, kita tekan password back sekali, lakukan sebanyak 4 kali. Setelah nodari kita tekan sekali, lalu kita tekan sekali lagi, lalu kita off kan, tunggu sekitar 5 detik. Kita lakukan proses tadi sebanyak sekali lagi. Oke, caranya sama, kita aktifkan dulu. Setelah habis kita tekan sekali, lalu sekali lagi. Oke, lalu kita off-kan. Maka setelah kita melalui proses seperti ini tadi, kedua remote yang tadi sudah terdaftar tidak akan bisa digunakan Scoopy lagi. Oke, jadi dengan metode demikian kita akan merasa lebih aman ya jika remote kita hilang atau dicuri orang atau rusak. Kita sudah tak perlu khawatir lagi. Ini fitur bawaan Honda ya, cuman tidak banyak orang yang tahu. Oke, demikian video dari Mas Media Channel. Salam dari Kulon Progo, Yogyakarta, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.